Kirk harus bermain dengan sosok frontliner. Nah ini tinggal peraduan mau assassin atau jungler. Ayo, mid lane-nya soalnya memang belakangan ya. Yep. Nggak terlalu yang di prio terus-terusan. Walaupun kalau kita ngelihat ke belakang, banyakan dari Kalea ini dikombo sama Pharsa. Ya benar. Dan ini sebenarnya ada Parsha sih kalau mau diambil, tapi Moskov dulu. Buset. Semua marksman di-secure daripada di ban ya. Jaga-jaga. Di first pick lo semua. Kirk karena Kelra dan juga Innocent. Ini dua player yang sama-sama kuat dan porosnya ada di dua hero ini juga. Ya kemarin tuker-tukerannya Moskov Granger. Harit udah jarang kita lihat karena One selalu di ban juga. Tapi kalau ngebahas Kelra, lebih serem pakai Granger atau Moskov? Granger. Aku Kelra Granger. Oke, Innocent? Moskov. Sesuai dong. Iya. Mereka dapat nih. Makin serem nih. Apalagi kan Moskov juga ibaratnya lumayan punya self defense lah kalau ketemu sama assassin-assassinnya kan. Ya ada spell of misery ya. Iya. Ada efek-efek knockback juga. Split pushnya dapat buat Moskov. Dan 4 lawan 5 sih yang sering jadi kendala adalah waktu Moskov lagi split push, itu bukan berarti dia gak bisa join team fight. Benar. Sedangkan kalau kayak misalnya Granger lagi 1v1 terus tiba-tiba Moskovnya muncul, menang quantity berarti buat tim yang pegang Moskov. Dan jangan lupa juga Moskov sering banget jadi game changer. Kayak kemarin Oheb yang curi Lord. Ya. Aduh. Tuh, banyak juga momen Innocent ngebalikin keadaan dengan Moskov. Benar. Ya, banyak momen dan gamenya jadi begitu dinamis ketika ada Moskov. Dia bisa memainkan gameplay yang cukup banyak dan cukup unik. Tapi di sisi lain, ini mereka ngedapetin hero-hero yang sangat nyaman untuk para playernya. Yap. Dari sisi kiri dan sisi kanan, dua-duanya. Ya, ada Parsha ban loh. Parsha aku kira mau dipakai dengan SRG. Kayak mereka bisa simpan kan, mereka bisa ngambil Parsha kalau mereka mau kombinasikan dengan Kalea. Atau mungkin agak mau. waspada kali dengan tabrakan assassin. Ya, mereka nggak mau kayaknya di sini. Oke, gak ada Fredrin juga. Masih ada satu Baxia yang lepas ya. Ini Jusin memang udah auto ban sih ya. Ya, PR ya. Feng Shui-nya bagus. Feng Shui. Bagus. Di group stage itu win rate-nya gede banget. Tapi waktu udah mulai semakin masuk ke babak KO stage sudah menurun sebenarnya dia. Oke. Tapi untuk sekarang dari Onyx Philippines juga chance untuk bawain Loi-nya juga ada gak sih buat react lane jauh, react macro play. Dan juga kan kebetulan ini Moskov range-nya gak jauh-jauh banget. Sebenarnya bisa aja kalau mereka mau coba ya buat ngebawain si siapa tadi, Loi ya? Loi. Cuman ya kendalanya kalau kita ngelihat nih 3 awal yang buka dengan SRG, ini bukan typically hero yang jalan kaki, tapi mereka punya skill juga untuk ngedash dan keluar. Tapi sudah di ban. Nah, Loi. Aku pikir Loi buat Onyx Philippines, ternyata enggak ya. Takut diambil juga mungkin. Ya. Dan bahkan jadi kayak Loi lumayan sulit loh kalau ketemu dengan Lancelot sebenarnya ya. Cuma Onyx PS mungkin udah tahu kayak wah kita kerepotan, kita kelimpungan, dan apalagi ditambah nanti makin kuat presence atau global presence. Ada Loi, ada Moskov. Perang mereka akan semakin susah untuk dibaca juga dan pergerakannya. Ya di macro play ya. Overthinking ini siapa yang mau kesini. Tapi midnya yang memang sama-sama ditutup juga dan Kagura. Weh. 1 kali pick 100% win rate ya. Ini bisa jadi follow up burstnya Kalea loh soalnya. Bisa. Tapi butuh item, ingat ya. Buat Kagura sini butuh item. Bukan yang dia cuman level 2 gitu bisa nge-kill atau level 4. Nggak, butuh item juga. Dan kayak ultimate dependent juga gak sih? Lumayan. Nah, bagusnya Kagura pasti ada purify gratis dong. Free. Benar. Bisa terbang langsung kan. Apakah Kagura akan naik pamor lagi? Sejauh ini belum ya. Player-player tertentu aja. Spesifik player, spesifik tim buat Kagura. Dan ada Valentina. Oke. Ya, Gatot Kaca. Oke, berarti opsi Valentinanya benar-benar mau coba untuk dapetin ke Tsunami Slam aja ya. Ya, karena kan ya mungkin dengan adanya Valentina yang dari sisi SRG ini mereka jarang buat ngebawain Purify. Jadi react-nya kan banyak sebenarnya yang diambil dengan Valentina juga. Oke, jungle seperti apa yang akan dibawakan oleh Sekis ya? Kalau potensinya memang ke Assassin, ketemu sama Gatot dan Badak agak PR sih sebenarnya. Ya, kalau Assassin Hayabusa, kalau tank ya masih ada Baxia yang bisa diambil. Atau X-Borg. Saya suka pilihan itu. Kemarin udah dipakai, bagus hasilnya. Kenapa nggak lagi? Dan sekarang ini cocok berarti kombinasi dengan 4 ini. Baxia tapi better. Soalnya Xbox lebih gampang di burst kan, ada Tonros, ada Phantom Execute. Sedangkan
Ya, XRG mereka lebih main safe nanti untuk pengambilan dari objektif turtle. Oke, tapi ini adalah game yang kedua. Onyx PH dengan lineup seperti ini, akankah hasilnya lebih baik? Hasilnya lebih baik kalau buat Onyx PH. Gameplay mereka at least bisa berjalan gitu. Betul, karena King Kong sudah dengan assassin dia. Oke, gimana kalau ngelihat dua ini? Oke, kalau untuk SRG mungkin pick off mereka harus jalan juga. Dan kalau dari Onyx Philippines mereka harus menjaga Kelra. Wow, itulah dia. Inilah dari meja panelis, kita akan langsung lemparkan kepada meja caster yang ada di ujung sana, Ranger Mas dan juga Lim Kocul. Terima kasih banyak tentunya untuk Budi Clan Monster, Umo dan juga Aul. Ini tutor Baxia kah, Manis? Kayaknya gitu deh. Tapi Oke. kena dua-duanya sih ya. Jujur, dari gua ragu Sekis ataupun King Kong main Baxia. Alright, kalau gitu, kalau Lim Kocul ragu, mari kita menyaksikan apakah King Kong akan membalikan kembali keadaan atau bahkan Sekis yang berhasil melakukan tutor Baxia kah, Manis? Stormy? Lagi? First blood? No, masih ada shield ya. Kagura pasif ketika payungnya diambil atau range terlalu jauh itu akan ada shield. Tapi nampaknya ngomongin Liga MT Fight kali ini mereka cukup ngotot, adu otot untuk di tengah Onyx Philippines melawan Selangor Red Giants. Dan bahkan kalau posisi dari Kirk di arah top lane, Kram ini bisa pegangin siapapun nantinya. Ya, dan Cici ya. Cici ini pasti unggulan lah. Itu yang harus digarisbawahi dulu. Plus rotasinya ini akan lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena Baxia Cici ini bisa kontrol di turtle yang pertama. Dan gue ragu nih kalau memang seandainya King Kong dengan build-nya yang pertama damage maksudnya semua full damage, itu kayaknya bakal susah sih untuk survive di game ini. Ya, pertama mereka punya burst juga dari Kagura. Mereka juga bisa kita lihat banyak skill yang bisa dihindari oleh King Kong. Untuk head to head ke arah Sekis gak worth it juga damage itu. Dan bahkan membuat dia ngomongin sustain atau mau coba dive in dari depan atau dari samping, itu belum sampai target biasanya udah hilang. Ya kan, bagus itu enakan hybrid lah bisa dibilang, apalagi untuk di game ini. Cuma kalau memang berani misalkan dia ambil resiko untuk ngambil full damage, ya Innocence ini terancam. Innocence karena dia Purify kan, dia nggak ada flicker, nggak bisa kabur dari Lancelot, dari puncture-nya atau dari Phantom Execution-nya. Sementara kalau dari emblem masih sama Assassin Killing Spree ya karena Lancelot hybrid pun emblemnya tetap kayak gini. Ya. Plus kalau ngeliat dari gold lane, lagi-lagi basic common versus Assassin. Oke, tapi menuju ke arah EXP lane, Kirk kayaknya agak lebih untung kali ini dengan badannya dia. Karena kita lihat Sekis. Kirk bakal coba melakukan backup ke arah belakang. Sekis targetnya mereka dengan Purify Super Friends, berhasil keluar dari ceratang Yums. Informasi didapatkan sangat mahal, tidak ada Purify. Yums bisa dapetin level 4. Abis itu dia memiliki Tsunami Slam untuk bisa mendapatkan Super Friends. Ketika all in itu terjadi dikombinasikan dengan Storming, mungkin Super Friends bisa ter-take down. Wah, King Kong level 5 ini. Tapi pilihannya ada banyak sih. Dia mau turun ke bawah kah dengan pattern jungle yang udah ready atau ke turtle? Gua sih ke turtle. Lawan Baxia soalnya. Gua sih ke turtle. Gua tetap ke turtle. Walaupun lawannya Baxia, tapi selama dia punya Tondros dan juga Retribution, chance-nya lebih besar. Nah ini nih, kalau dia start lihat darahnya kan low. All in menuju ke arah satu poin kill. Kram masih bisa selamat, tapi first blood didapatkan oleh pasukan dari tim Onyx Philippines. Yums dan kawan-kawan tidak mau melepaskan turtle yang mereka miliki. Sekis Mencoba untuk melakukan takeover. Sekis tidak memiliki retribution. Informasi didapatkan, jadi mereka bisa all in dan Super Friends. Satu buah Cyclone Eye yang tidak bisa mendapatkan penyelamatan untuk dirinya. Tapi King Kong bakal merelakan Brusco untuk bisa tumbang. Peta Messuation ke arah belakang. Target mereka menuju ke arah Stormy. Pulang menjadi bilang luta pada King Kong. Masih memiliki satu buah puncher. Dan berhasil dari Yums. King Kong still survive. Dan pertukaran antara Brusco dan juga Stormy cukup worth it. Iya. Gua nggak tahu, tapi memang mungkin call dari Selangor Red Giant adalah lepas turtle-nya. Karena Sekis tadi ketika dia nabrak, dia pakai retribution-nya langsung Kram. Masih bisa lompat tadi, nggak terhimpit dengan batu. Cuma ya ini sih sebenarnya gue suka ketika ada call lepas turtle-nya, pakai semua sumbernya untuk orang berarti. Karena itu yang memenangkan itu kan. Cuma kalau tadi kondisinya menurut gue Sekis nggak ada pressure jadi di turtle sama sekali. Jadi ya bebas banget King Kong, bahkan dia nggak ada retri pun PD juga, dia masih lebih besar daripada Baxia. Yes, dan King Kong udah punya War X kali ini. Damage sudah mulai cukup untuk bisa makan Stormy. King Kong menuju ke arah bawah lagi, targetnya menuju ke arah sosok Yums. Gagal. Retribution dikeluarkan, tapi Avatar of God, Brusco berhasil menangkap satu point kill. Tapi untungnya di udara ditumbangkan oleh King Kong, membuat pasukan dari tim Selangor Red Giants kehilangan power mereka. Yums di arah bottom lane, Kelra dengan hero andalannya menunjukkan permainan yang sangat luar biasa. Sekis target utama ke arah belakang dengan Purify Gaming, tapi Spirit of Distraction masuk menenggelamkan Kelra. Killing spree memang didapatkan Sekis, early game pressure. Tapi lihat apa yang dilakukan King Kong.
Dia mau dan keram di depan sana, meledek sosok serang King Kong, sang M6 champion. Tapi nampaknya Stromy dapetin point kill juga atas sosok Super Friends. Aku nggak tahu kenapa Super Friends kehilangan gripnya di 2 game ini. Aku nggak ngeliat Super Friends mendominasi dan bahkan Stromy memilih untuk pulang ke belakang. Peta execution-nya berasal dari bersama dengan ada Puncher. Di depan sana masih ada King Kong untuk pulang. King Kong tidak boleh terlalu terburu-buru. Ada baiknya para pasukan dari tim Selangor Giants juga harus mundur ke arah belakang karena Turtle akan jadi perebutan yang sangat penting. Dead Sonata, 1 tembakan biolanya. Dan sekarang di setup lagi Turtle-nya. Harusnya di kontes nih lagi-lagi jungle tank selalu kehilangan powernya, tapi orang yang dicari. Damage terlalu sakit di belakang sana. Super Face tampakan Curtain Calls masih kesini coba ditahan, tapi lihat 2 pemain para pasukan dari Selangor Giants berhasil memporak-porandakan King Kong. Bahkan jatuh terjadi membuat para pasukan dari Selangor Giants mereka kehilangan momentum sedikit atas Stromy, tapi lihat mereka mendelay di mana Onyx PS bisa dapetin Turtle. Ini 2 yang tumbang sih, pertukarannya nggak worth it sebenarnya untuk Selangor Giant. Plus ya lagi-lagi jungle tank nggak bisa dapetin Turtle nih. Ini bakal jadi bahaya untuk jangka panjang. Kenapa? Karena experience jungle tanknya yang memang akan kalah nanti dengan assassin, dengan pattern-patternnya juga yang bakal kalah. Itu kan semakin under. Plus ya ini udah kelihatan Super Prince yang tadi ya mungkin memang di awal tuh kena gebrakan banget lah. Plus sekarang udah bener-bener bisa ngelawan, tapi retribution untungnya Kirk berhasil mendapatkan Turtle dengan ada fist break yang dimiliki. Tapi lihat di sana para pasukan Selangor Red Giants berhasil mendapatkan 1 momentum atas Kirk. Ini Memang tidak dapat Turtle, tapi Kirk tumbang. cuma worth it sih. Karena memang jungle tank lagi-lagi sih, jungle tank gak dapetin Turtle di awal. Ya korbannya XP lane pun ya it's fine. Ini tetap unggul, lihat goldnya. Yang harusnya dipegang Selangor Giants sekarang dipegang oleh Onyx PH. Dan gue ngeliat King Kong juga sekarang lebih nyaman tau daripada dia game pertama. Iya. Lebih lincah, lebih licin. Lebih sustain. Dan hancur. dia mencoba untuk bertahan dan bahkan dapat gantian. Dapat Tinjol sekarang belakang. 1 poin kill akan coba di following up oleh pasukan dari tim Philippines. Retribution dan Super Friends Purify after day untuk ini. Innocent mencoba untuk mendapatkan Brusco. Masih terlalu kuat, tidak ada turret lagi, tidak bisa diselamatkan. Pertukaran antara Brusco dan juga Yums lumayan adil untuk kedua belah pihak. Nggak ada yang dirugikan untuk kali ini, tapi yang diuntungkan adalah Kelra. Dari semua ini Kelra yang diuntungkan. Space-nya kan. Lihat Kelra, walaupun dia nggak bisa loncat-loncat karena tentunya kali ini King Kong akan mendapatkan point kill kalau dia masuk bersama dengan Kirk. Karena Kirk masih punya 1 point kill dengan Phantom Execution. No Puncher, ini harus di cover dan itu dia. Ya ini itu dia cover yang sampai dari Kirk. Dia buka face crack-nya. Setidaknya ada 1 chance supaya ketika ada turret menuju ke arah King Kong itu langsung putar. Tapi nggak ada flicker sama Yums juga tadi informasinya udah dapat sih harusnya King Kong di atas kan, dia udah ngeliat dari Yumsnya flicker, makanya tadi ketika dilompatin lagi dia lumayan tenang lah. Walaupun ya memang backup dari Kirk juga bagus banget. Plus sekarang ya mereka harus dapetin turret di bagian atas dulu yang dimana free. Landing jauh yang tadinya harus dikontrol oleh Selangor Giant dengan cicinya sekarang gagal. Dan wow, serius nih mau coba ambil King Kong? Enggak sih. Bukan opsi yang bagus deh. Walaupun ya airborne dari Tsunami Slam itu nggak bisa dikurangin dengan top boots ataupun dari brute force. Dan kita lihat tidak ada purple buff ya untuk King Kong ya. Jangan lupakan itu, Lim. Jadi kayaknya reset Masih dari bisa cara sih. purple buff mereka bisa pegang terlebih dahulu. Kalau nggak King Kongnya akan berat untuk bisa sustain di depan sana. Team fight akan dibuka oleh Brusco. Dapetin Cram. 1 hit terakhir. Bermain dengan Puncher. Target mereka ada Stromy. Menghindari dengan ada Tsunami Slave. Avatar of Guardian memang menutup jalan para pasukan dari tim Selangor Giants. Tepakan King Kong untuk take down. Tapi pertukaran dengan 3 yang mungkin akan terjadi. Oh tidak mau terlalu buru-buru. 2 point kill udah cukup untuk Carol ternyata. Miss mekanik kah tadi King Kong? Dia coba untuk tabrak di depan, tapi sekarang midnya coba untuk dibongkar. Oke, mid dibongkar oleh Kara. Tapi ingat Sky Pistonnya udah aktif. Sekis kerja untuk bola dan hilang. Shuttle terjadi. 3 poin kill dapatkan dari semua total. Tapi Super Prince masuk dengan speed of distraction di following. Ada Dead Sonata. Dead Sonata from Kara. The gold standard from Philippines. Wow. Ini Grangernya sih harus di-respect, tapi Tsunami Slam Purify lagi. Super Prince tahu nih, oke, kita bait aja dulu Tsunami Slam dengan cooldown yang lama. Sekarang bebas, Kelranya bebas banget. Dan gue memang sebenarnya jarang lihat sih dari Granger pakai Purify ya. Cuman ini worth it banget, gila, tangan Kelra Granger ini ngeri banget loh. Ya,
Karena lihat, dia maksimalin semua damage-nya. Hampir semua pelurunya nggak ada yang miss. Dan bahkan kita lihat, dia tahu di Dead Sonata di sini nih, sebenarnya itu udah nggak ada, itu cuma punya satu peluru. Karena abis itu dia udah nggak punya energi untuk Dead Sonata. Dan on point nih following up sama Super Friends, itu sih ngebuat point kill yang mahal banget sih. Ini Granger harus dipikirin sih. Karena kemarin pun ya ketika Onyx PH berhadapan dengan tim Spirit, Granger lah 2 game yang menyelamatkan Onyx PH. Sekarang ya tugas dari Selangor Red Giant, mereka harus defense. Mereka punya high ground defense kok. Spam skill Kagura dengan Shimai Umbrella-nya itu sebenarnya nggak terlalu lama juga untuk clear. Damage-nya ada kok. Cuma ya mereka punya high ground defender utama nih, Innocence. Selama Innocence masih free hit, Minion, Lord itu bakal di-clear secara mudah. Setuju, dan bahkan bisa facing strike ke arah belakang ya. Itu dia, sambil Itu yang nge-defense bahaya. sambil nge-damage juga. Iya, itu yang bahaya sebenarnya. Buset, sepatu lari dong, Kalau Kelra. iya, dari tadi dia menggunakan sepatu lari, gimana caranya dia bisa sustain? Gimana caranya juga dia bisa rotasi dengan cepat. Dan bahkan di depan sana Dead Sonata dibuka. Brusco mulai masuk ke arah belakang. Langsung coba diambil awal. Yul sempat di following up di depan sana pada pasukan Selangor Red Giants. Menutup para pasukan dari tim Selangor untuk bisa pulang. Mereka memang kehilangan Yules, tapi mereka juga harus kehilangan Brusco. Pertukaran cukup adil, membuat para pasukan dari tim Selangor Red Giants masih bisa bertahan selama Innocent masih berdiri. Oh, midnya masuk lagi. Mereka coba lagi sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit mereka coba. Kelra, dia tahu tidak bisa komit menuju ke Kelra. Dengan Purify dia bisa untuk memberikan deal damage, walaupun dia nggak bisa agresif. Karena Kelra ketika munculnya dia, mungkin dari bersisa season lalu, memang keganasan dari agresivitasnya itu menjadikan dirinya sosok yang ikonik di area gold lane. Wah, bawahnya juga nggak dapat ternyata. Terpaksa harus mundur. Dan ya masih bisa defense. Selangor Red Giant membuktikan dengan high ground defense mereka. Mereka masih kokoh. Belum ada best start yang hilang sama sekali. By the way, memang di bawah menit 12 juga ya. Jadi ya benar-benar pasti defense-nya itu akan diperkuat dengan holy defense. Belum lagi juga respawn time mereka yang masih cepat tadi. Ya jadi lebih enak. Tapi hancur juga. Akhirnya memaksa tadi di bagian bawah. Oke, memaksakan juga di area tengah seperti yang akan didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx Philippines dengan satu wave lagi. Kenapa? Karena Brusco tidak merubah jalur mereka untuk masuk. Dan itu dia, Kera coba dipaksa. Tsunami Slam masih bisa dihindari Purify Gaming. Dan Tsunami gagal. Tsunami gagal dengan damage ke arah belakang. Dan Kera lihat diving ke arah belakang. Piercing Strike diberikan, tapi dengan SOD-nya ditahan oleh Brusco. Lihat, what a body block from Brusco. Semua yang didapatkan Kera hingga sekarang body block by Brusco. Wah, ini nggak bisa sih. Kelra benar-benar harus dipikirkan lagi. Dan oh my god, Panther Persecution benar-benar mengeksekusi sang case. Sony Philippines di depan mata mencoba untuk melakukan endgame. Console Gaming menuju ke belakang. Dan bahkan Super Friends dari target of distraction ke belakang. Dan Yules mencoba untuk fokus karena base gak boleh apapun terjadi. Tapi masih ada minion. Nampaknya para pasukan dari tim Onyx Philippines harus mundur sih. Udah terlalu lama. Mereka nggak peduli kah? Mereka mau endgame kah? Mampukah mereka endgame karena clear minion yang dilakukan sangat cepat? Tapi bisa. Satu wave lagi dan Innocent take down Onyx Philippines. Bangkit and bounce back di game yang kedua. Super Family 1-1 kali ini menyamakan kedudukan Onyx Philippines. Membuktikan juga bahwa juara